Review materi Program Kreativitas Mahasiswa atau PKM menuntut mahasiswa kreatif, inovatif, dan aktif oleh Vita Melani, SPD, MSc. Gimana sih caranya kita membuat PKM? Yang pertama, kita harus punya niat. Niat itu dibuktikan dengan karsa atau karya yang berupa tulisan. Setelahnya, kita konsultasikan kepada dosen pembimbing untuk dijadikan sebuah program. Nah, susunan program ini itu harus dicek secara berkala untuk menjadi draft usulan. Draft usulan ini nantinya yang akan diusulkan atau diunggah untuk menjadi PKM. PKM itu banyak jenisnya. Yang pertama ada PKMK atau kewirausahaan. Intinya bisnis produk intelektual, di mana kita nggak asal jual produk, tapi memang harus berbasis intelektual. Juga karena kewirausahaan, PKMK ini berorientasi pada profit. Yang kedua ada PKMM atau pengabdian masyarakat. Ini sebagai solusi kepakaran kelompok non-profit. Misalnya di suatu masyarakat ada sebuah persoalan, maka mahasiswa mencari solusi berupa PKMM baik berbentuk jasa ataupun benda ataupun barang dan sebagainya. Yang ketiga ada PKMT atau teknologi. Ini sebagai solusi ilmiah bagi kelompok profit dan fokus omset. Kayak misalnya di suatu masyarakat ada pengusaha tahu tapi masih manual banget. Nah, gimana caranya nih mahasiswa harus bisa bikin teknologi, bikin tahu pakai mesin biar profitnya lebih gede. Yang keempat ada PKMKC atau Karsa Cipta. Di sini kita nggak boleh niru produk orang lain karena memang sulit pembuatannya, boleh sampai tahap prototype, tapi bagus-bagus sih sampai tahap implementasi. Yang kelima ada PKM GFK atau Gagasan Futuristik Konstruktif. Di sini kita bikin video YouTube yang berhubungan dengan SDGs yang disangkut pautkan dengan isu nasional. Yang keenam ada PKMP atau penelitian. PKM ini mengungkap fakta secara ilmiah. Ada dua jenisnya, ada PKMPE atau penelitian eksakta dan PSH, penelitian sosial humaniora. Dan yang terakhir ada PKMAI atau artikel ilmiah. Di sini kita nggak bikin artikel asal-asalan, tapi memang harus berbasis ilmiah. Ada dua tips untuk lolos PKM. Yang pertama, administratif. Di sini tuh kita harus sesuai dengan aturan-aturan yang ada administrasinya. Kalau nggak sesuai, jangan harap mau lolos. Yang kedua ada substantif. Di situ harus sesuai juga. Kalau PKMK ya PKMK, juga harus kreatif dan menarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Utamira Zaisa Putri dari kelompok 21 Prodi Kesehatan Masyarakat 2019. Di sini saya akan menyampaikan review materi yang telah disampaikan oleh Ibu Vita Melani, SPD, MSc mengenai MONEF proposal. MONEF sendiri merupakan kepanjangan dari monitoring dan evaluasi. Lalu yang selanjutnya ada misi MONEF PKM 2019. Yang pertama, meningkatkan competitiveness PT Dipimnas. Yang kedua, menyadarkan wawasan dan level akademik dan PKM. Yang ketiga, menyalakan kerinduan akan tantangan intelektual. Lalu selanjutnya MONEF sendiri dibagi menjadi dua, yaitu MONEF internal dan MONEF eksternal. Yang selanjutnya ada aliran usulan PKM yang terdiri dari niat, program, draft usulan, dan usulan. Lalu yang selanjutnya ada Road to Fitness 1. Yang pertama yaitu proposal. Di dalamnya terdiri dari inspirasi, karya, dan ide. Setelah itu ada evaluasi daring tahap 1. Di dalamnya terdiri dari administrasi bidang PKM. Setelah evaluasi daring tahap 1, akan dilakukan evaluasi daring tahap 2,
yang di dalamnya terdiri dari keunikan dan kemanfaatan PKM yang telah kita buat. Nah, review administratif sendiri memiliki 4 poin. Yang pertama, kriteria administratif. Yang kedua, kegiatan. Yang ketiga, keterulangan kegiatan. Dan yang keempat, kemitraan. Selanjutnya ada review substantif, ada 4 poin. Yang pertama, sumber inspirasi. Yang kedua, titik bidang kegiatan. Yang ketiga, level tantangan intelektual. Dan yang keempat, keunikan dan kemanfaatan hasil PKM tersebut. Selanjutnya ada Road Timnas 2. Yang pertama yaitu pelaksanaan, terdiri dari kegiatan lapangan atau lab, logbook, dan dosen pendamping difungsikan. Setelah itu ada Monef, yang di dalamnya terdiri dari laporan kemajuan, logbook, dan presentasi. Dan yang terakhir ada Timnas, yang di dalamnya terdiri dari artikel ilmiah, laporan akhir, presentasi kelas, dan poster. Monef yang baik bernilai yaitu nilai proposal sebesar 30%, nilai laporan kemajuan sebesar 20%, dan nilai Monef sebesar 50%. Selanjutnya ada pasca Monef. Pasca Monef terdiri dari 4 poin. Yang pertama, penyusunan laporan akhir. Yang kedua, penyusunan artikel ilmiah. Yang ketiga, tayangan materi. Pengembangan leadership dan entrepreneurship. Teori kepemimpinan terbagi dua. Yang pertama teori awal, yang kedua teori teori awal terbagi dua. Satu teori karakteristik, yang kedua teori perilaku. Teori terkini terbagi tiga. Satu, teori kepemimpinan karismatis visioner. Kedua, teori kepemimpinan tim. Dan yang ketiga, teori kepemimpinan transformasional transaksional. Karakteristik wirausaha. Entrepreneurship harus memiliki yang pertama satu, jiwa kepercayaan diri. Yang kedua, visioner. Yang ketiga, impeten. Yang keempat, senang bergaul. Yang kelima, respect serta antusias. Yang terakhir, integritas, selalu berbahagia dan melimpah secara mental. Nah, entrepreneurship akan sukses jika dibarengi dengan kepemimpinan. Maka dari itu, kepemimpinan berbanding lurus dengan entrepreneurship. Kita harus memanajemen, mengatur apa yang kita lakukan selama ini. Salah satunya kita harus memanajemen. Sebagai pemimpin serta entrepreneur, seorang wirausahawan, maka kita harus memanajemen. Apa sih manajemen waktu? Nah, manajemen waktu adalah perancangan dan kontrol untuk merancang, menjalankan kegiatan-kegiatan kita agar tersusun dan terancang dengan baik dan benar. Langkah manajemen waktu. Pertama, buatlah daftar dan tentukan prioritas sasaran mingguan. Yang kedua, buatlah daftar to-do harian dan tentukan prioritas. 3. Curahkan perhatian utama terhadap prioritas utama. Keempat, tangani tugas sekali saja. Akhir, tanamkan dalam hati kita selalu ada pertanyaan bagaimana cara kita menggunakan waktu sebaik mungkin. Serta kerjakan. Kan Jack Ma pernah berkata, ketika kamu belum sukses dan miskin, kata-kata bijakmu terdengar seperti kentut. Tetapi ketika kamu sudah kaya dan sukses, kentutmu terdengar seperti kata-kata bijak dan menginspirasi. Sekian.